Dan Ya, pemirsa, kita ikuti keterangan pers dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM terkait persiapan vaksinasi booster COVID-19. Badan POM telah memberikan pendampingan terhadap penelitian dan pengembangan vaksin serta pendampingan pembangunan fasilitas produksi vaksin dalam negeri melalui asistensi regulatori, pendampingan melekat, intensif, pelatihan dan bimbingan teknis sumber daya manusia untuk menyiapkan tentunya fasilitas produksi, fasilitas yang memenuhi persyaratan cara produksi obat yang baik dan berstandar internasional tentunya. Pendampingan pemenuhan CPOB ini untuk membangun fasilitas produksi telah kami lakukan terhadap beberapa industri biofarmaceutical, antara lain tentunya PT Bio Farma yang selama ini adalah satu-satunya industri farmasi vaksin di Indonesia. Kemudian menyusul PT Biotis yang sudah kami berikan CPOB untuk fill and finish kemudian untuk produksi nanti vaksin merah putih yang bersama dengan UNER, kemudian PT Etana dan PT Jebio. Ini adalah 4 industri farmasi yang terus kami dampingi untuk bisa menjadi produsen vaksin yang bertaraf internasional. Nah, dikaitkan dengan pemberian emergency authorization untuk vaksin COVID-19, saat ini sudah ada 13 vaksin COVID-19 mendapatkan persetujuan. Kemudian tentunya berdasarkan pengamatan uji klinik yang berkembang di negara lain maupun juga di kita dengan waktu yang lebih panjang, telah menunjukkan bahwa respon imun yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19 tentunya akan menurun seiring dengan waktu dan interval penurunan yang bervariasi tergantung dari jenis vaksinnya. Data imunogenisitas dari hasil pengamatan uji klinik dari semua vaksin COVID-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang significantly menurun sampai di bawah 30% terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap. Oleh karena itu diperlukan pemberian vaksin booster atau dosis lanjutan untuk meningkatkan kembali imunogenisitas yang telah menurun. Di Indonesia vaksinasi sudah dimulai sejak Januari 2021. Hingga saat ini sudah diperlukan pemberian vaksinasi booster dosis lanjutan untuk mempertahankan efikasi vaksin terhadap infeksi COVID-19. Dan juga hal ini sesuai dengan rekomendasi WHO, juga nanti akan ada program yang akan dirancang oleh pemerintah tentunya dikaitkan dengan pemberian vaksin booster yang akan menunjukkan prioritasnya tentunya didahulukan untuk populasi yang berisiko tinggi, yaitu lansia, tenaga kesehatan, dan kelompok individu imunokompromis, yang selanjutnya tentunya akan diberikan juga untuk umum. Berkaitan dengan hal tersebut, semenjak November 2021, Badan POM bersama pihak-pihak terkait secara bertahap telah melakukan pengkajian keamanan, khasiat, dan mutu terhadap beberapa vaksin COVID-19 yang telah memperoleh persetujuan penggunaan darurat with authorization sebagai vaksin primer untuk dievaluasi sebagai vaksin booster berdasarkan data hasil uji klinik terbaru yang mendukung. Kami tentunya menyampaikan apresiasi terhadap atas dukungan para tim ahli Komite Nasional Penilai Vaksin COVID-19 dan ITAGI dan tentunya asosiasi-asosiasi klinisi yang terkait dengan program vaksinasi ini terhadap dukungannya sehingga proses evaluasi berbagai vaksin bisa kita lakukan dan yang sudah kita mulai cukup lama juga sejak November. Nah, dalam hal ini ada 5 pada saat ini, sampai dengan saat ini karena ada juga beberapa yang sedang uji klinik vaksin booster yang masih berlangsung dan dalam waktu beberapa hari ini akan juga bisa kita putuskan emergency authorization-nya. Pada hari ini kami melaporkan ada 5 vaksin yang telah mendapatkan emergency authorization, yaitu dan telah tentunya sebelum mendapatkan emergency authorization dari Badan POM telah melalui proses evaluasi bersama para tim ahli Komite Nasional Penilai Obat atau Vaksin dan telah mendapatkan rekomendasi memenuhi persyaratan yang ada sehingga bisa dilanjutkan dengan proses pemberian emergency use authorization. Pertama adalah vaksin CoronaVax COVID-19 Bio Farma. Ini adalah untuk booster homolog yang akan diberikan sebanyak 1 dosis
setelah 6 bulan dari vaksinasi primer dosis lengkap CoronaVac vaksin COVID-19 untuk usia 18 tahun. Berdasarkan pertimbangan dari hasil uji klinik, pertama keamanannya, kejadian advisory event, kejadian tidak diinginkan yang sering terjadi dan berhubungan dengan vaksin, yaitu reaksi lokal seperti nyeri, tempat suntikan, kemerahan, umumnya tingkat keparahannya grade 1-2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan titer antibodi netralisasi hingga 21 sampai 35 kali setelah 28 hari pemberian vaksin booster ini pada subjek dewasa. Kedua adalah vaksin Pfizer Comirnaty. Ini adalah juga untuk booster homolog. Ini dengan platform mRNA. Tadi CoronaVac adalah inactivated virus. Diberikan sebanyak 1 dosis minimal setelah 6 bulan dari vaksinasi primer untuk usia 18 tahun ke atas. Data-data menunjukkan keamanan, juga kejadian tidak diinginkan, sifatnya lokal, umumnya adalah nyeri di tempat suntikan, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, demam dengan grade 1 sampai 2. Imunogenisitas menunjukkan peningkatan nilai rata-rata titer antibodi netralisasi setelah 1 bulan sebesar 3,3 kali. Dan ketiga adalah AstraZeneca.